Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti perbukitan Lembang, namun suasana rumah kayu milik keluarga Dinda terasa hangat oleh isak tangis perpisahan. Dinda, gadis berusia 20 tahun, berdiri di depan pintu dengan tas besar dan selembar tiket penerbangan ke Taiwan di tangannya. Wajahnya terlihat tegar, namun matanya sembab. Di hadapannya, ibunya, Bu Nani, memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Jaga diri di negeri orang, Nda, ibu cuma punya kamu satu-satunya," bisik sang ibu sambil menggenggam tangan Dinda yang mulai gemetar. Ayah Dinda sudah lama meninggal karena kecelakaan truk saat bekerja di luar kota. Sejak itu, Dinda menjadi tulang punggung keluarga bersama ibunya. Mereka hanya mengandalkan hasil kebun dan upah serabutan. Adiknya yang masih duduk di bangku SMP sering tak masuk sekolah karena tak punya ongkos. Dinda tak tega melihat keluarganya terus hidup dalam kekurangan. Maka, ketika ada kesempatan menjadi TKW di Taiwan, ia tak berpikir dua kali. Meski hatinya berat, ia tahu, inilah jalan untuk mengubah nasib. Perjalanan dari kampung ke Bandara Soekarno-Hatta terasa panjang dan sunyi. Dinda memandangi jendela mobil travel, menyaksikan sawah-sawah dan jalanan yang perlahan berganti menjadi gedung dan beton. Di dalam hatinya, terjadi perang batin antara harapan dan ketakutan. Ia belum pernah keluar negeri, bahkan tak pernah naik pesawat. Tapi demi ibu dan adiknya, ia berani. Ia terus membisikkan doa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan agar langkahnya benar. Sesampainya di bandara, Dinda bertemu rombongan TKW lain yang juga hendak berangkat. Ada yang ceria, ada yang pendiam seperti dirinya. Salah satu dari mereka, bernama Mira, terlihat paling berpengalaman, ceria, berbicara cepat, dan dikelilingi oleh tawa. Dinda memperhatikan dari jauh, belum berani akrab. Ia lebih memilih menulis pesan terakhir untuk ibunya lewat ponsel, "Ibu, doakan Dinda. Kalau bisa, tunggu aku pulang bawa kebahagiaan, bukan kesedihan." Di atas pesawat, Dinda duduk di dekat jendela. Lampu kota Jakarta tampak seperti lautan cahaya saat pesawat mulai lepas landas. Ia menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Ia sadar, hidupnya akan berubah. Negeri yang akan dituju itu asing, bahasanya tak dikenal, makanannya tak familiar, orang-orangnya tak bisa diajak curhat seperti di kampung. Tapi ia tak punya pilihan. Di antara suara mesin pesawat, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jagalah aku." Ketika tiba di Bandara Taoyuan, Taiwan, angin musim semi menyambut wajahnya yang kelelahan. Staf agensi menjemput mereka dan segera membawa ke mes untuk proses orientasi. Dinda merasa kagok melihat lampu-lampu kota Taipei yang gemerlap dan kendaraan yang berjalan tertib. Semua terasa maju dan rapi. Tapi, justru itu membuat hatinya makin ciut. Akankah ia mampu bertahan di negeri yang begitu asing ini? Malam pertama di mes, Dinda menangis diam-diam di bawah selimut. Ia memandangi foto ibu dan adiknya di layar ponsel sambil memeluk bantal. Tak ada pelukan hangat ibu di malam yang dingin itu, tak ada bau tanah basah dari kebun belakang rumah. Hanya ada suara dengkuran para TKW lain dan deru AC yang membeku. Dinda merasa sepi, kecil, dan sendirian. Namun ia tahu, air mata tak boleh menghalanginya untuk kuat. Di akhir malam, sebelum terlelap karena lelah, Dinda berjanji dalam hati, ia akan bekerja sebaik mungkin, mengirim uang untuk menyekolahkan adiknya, dan membelikan rumah baru untuk ibunya. Taiwan, pikirnya, adalah surga tempat orang-orang miskin bisa mengubah takdir. Ia belum tahu, bahwa di balik keindahan negeri itu, ada jebakan halus yang siap menelannya perlahan. Pagi pertama Dinda di Taiwan dimulai dengan suara ketukan keras dari staf agensi. Ia diberi seragam kerja, beberapa lembar kertas perjanjian, dan rute ke rumah majikan tempat ia akan bekerja. Hatinya berdebar ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah di kawasan Taichung. Bangunan itu tinggi dan dingin, seperti tidak berjiwa. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berkacamata yang tersenyum ramah. "Selamat datang, kamu Dinda." "Iya."
katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Dinda menunduk sopan dan menjawab pelan, "Iya, Tuan." Pria itu bernama Tuan Huang, pensiunan guru yang kini tinggal bersama istrinya dan ibunya yang sudah renta. Dinda ditugaskan untuk merawat nenek mereka yang lumpuh dan sering mengigau. Awalnya semua tampak mudah. Tuan Huang memperlakukan Dinda seperti anak sendiri. Ia sering membelikan camilan dan bertanya apakah Dinda lelah. Tapi semua berubah ketika Ibu Huang pulang kerja. Tatapannya tajam seperti pisau, penuh curiga. "Kenapa kamu berdiri dekat suami saya? Jangan sok manis," bentaknya suatu hari. Dinda tertegun, tak mengerti apa salahnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Dinda bekerja dari pagi buta hingga malam, mengurus nenek tua yang sering buang air sembarangan dan menjerit tanpa alasan. Setiap kali Ibu Huang pulang, rumah berubah seperti medan perang. Ia suka mencari-cari kesalahan Dinda, bahkan pernah menamparkan punggungnya karena lupa menaruh obat di tempat semula. Dinda hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata, dan memeluk foto ibunya saat malam tiba. Suatu malam, Dinda duduk di sudut dapur setelah membersihkan muntah nenek. Ia kelelahan, lututnya nyeri, dan tubuhnya menggigil. Tuan Huang datang diam-diam, memberi segelas susu hangat. "Maafkan istriku, dia memang keras kepala," ucapnya pelan. Dinda hanya mengangguk sambil menunduk. Hatinya gundah. Ia takut jika terlalu ramah pada Tuan, sang istri akan makin murka. Tapi Tuan Huanglah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dihargai di rumah itu. Dinda mulai dihantui rasa takut setiap kali mendengar suara mobil Ibu Huang. Bahkan suara langkah kaki wanita itu membuatnya ingin bersembunyi. Ia tak berani banyak bicara, hanya bekerja seperti robot. Sering ia menulis curahan hati di buku catatan kecil miliknya, "Aku bukan pembantu. Aku hanya anak muda yang ingin berjuang demi keluargaku, tapi siapa peduli. Di negeri orang, tak ada tempat untuk air mata." Beberapa kali, Dinda melihat majikannya bertengkar hebat. Ibu Huang menuduh Tuan terlalu perhatian pada pembantu, dan Dinda menjadi sasaran kemarahannya. Suatu malam, Tuan Huang bahkan tidur di sofa karena dipukul pakai sapu. Dinda merasa bersalah, padahal ia tak pernah berbuat apa-apa. Ia ingin pulang, tapi ia tahu kontraknya belum selesai, dan agensi bisa menuntutnya jika kabur. Ia terjebak. Di hari Minggu yang seharusnya menjadi hari libur, Ibu Huang justru menyuruh Dinda membersihkan selokan. Di bawah terik matahari, Dinda mengangkat kotoran dengan tangan gemetar. Ia mengingat kampung halamannya, suara ibu yang lembut, angin gunung, dan aroma dapur kayu bakar. Ia menatap langit Taiwan dan berbisik lirih, "Surga ya Allah, kenapa rasanya seperti neraka?" Namun di tengah kelelahan dan luka hati, Dinda masih menggenggam satu harapan kecil. Bahwa suatu hari, kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Bahwa semua hinaan, luka, dan air mata ini akan terbayar saat ia bisa melihat ibunya tersenyum bahagia di depan rumah yang layak. Tapi, ia belum tahu, ujian hidup barulah dimulai. Minggu malam itu, saat Dinda duduk sendirian di sudut taman dekat stasiun MRT, tubuhnya masih terasa pegal setelah seharian membersihkan selokan. Ia memandangi langit Taiwan yang kelabu, berdoa dalam diam agar ibunya di kampung baik-baik saja. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya, Mira, TKW yang pernah ia temui saat di bandara. Mira tampil beda, wajah full makeup, jaket kulit mencolok, dan sepatu hak tinggi. "Kamu kenapa murung terus? Yuk ikut aku malam ini. Lupakan sejenak semua beban," ajaknya. Sambil tersenyum, Dinda ragu. Ia tahu Mira sering keluar malam, tapi tak pernah tahu pasti kemana. Namun malam itu, rasa lelah dan tekanan batin membuatnya tak kuasa menolak. Ia ikut Mira naik taksi menuju pusat kota Taipei. Jalanan dipenuhi cahaya lampu neon, papan-papan iklan terang benderang, dan lalu lalang orang asing. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tinggi bertuliskan huruf Mandarin. "Ini tempat karaoke. Tapi tenang, kita cuma nemenin ngobrol."
Nggak ada yang aneh-aneh kok, ujar Mira sambil menyelipkan lipstik ke dalam tasnya. Begitu masuk ke dalam, dunia berubah. Musik menghentak, asap rokok menggantung di udara, dan perempuan-perempuan berdandan menor duduk berdampingan dengan pria-pria lokal dan bule. Dinda kaget dan gugup, namun Mira menenangkannya. Duduk aja, senyum, ngobrol, nanti dikasih tip. Gajinya bisa 2 kali lipat gaji dari majikanmu yang galak itu, bisik Mira. Hati Dinda bimbang. Suara uang begitu menggoda, terutama saat ia ingat butuh biaya untuk menyekolahkan adiknya. Seorang pria Taiwan mendekatinya. Penampilannya necis, beraroma parfum mahal, dan terlihat ramah. Ia mengajak Dinda duduk di sebelahnya, memesan minuman, lalu memulai obrolan sederhana. Dinda masih canggung, tapi Mira memberinya kode agar bersikap manis. Pria itu ternyata bernama Kevin, setengah Taiwan setengah Kanada, dan mengaku suka dengan gadis Indonesia. Dinda hanya tertawa kecil, berpura-pura nyaman. Di dalam hatinya, gelisah mulai tumbuh, tapi ia tak berani pulang. Malam itu, Dinda menerima tip pertamanya, selembar uang 1000 NT yang diselipkan pria itu ke dalam genggamannya. Jumlahnya hampir sama dengan gajinya selama seminggu mengurus nenek renta. Saat keluar dari tempat karaoke, Dinda termenung. Matanya menatap uang di tangannya. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini rejeki atau jebakan? Tapi Mira memeluknya sambil tertawa, selamat datang di dunia nyata. Taiwan bukan cuma buat kerja, tapi juga buat nikmati hidup. Setibanya di mes, Dinda tak langsung tidur. Ia menatap wajahnya di cermin, masih lengkap dengan make up pinjaman Mira. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri, bukan lagi Dinda si gadis kampung, melainkan perempuan asing yang baru saja melangkah ke dunia yang belum pernah ia bayangkan. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum berangkat, jangan pernah lupa siapa dirimu, Nda. Namun keesokan harinya, saat kembali ke rumah majikan, Ibu Huang kembali memarahinya karena lupa memanaskan air. Tamparan keras mendarat di pipinya. Dinda berdiri mematung, tapi hatinya tidak selemah kemarin. Ia mulai merasakan ada tempat lain yang bisa memberinya uang dan sedikit penghargaan, meski harus menjual senyum dan menekan harga diri. Dunia malam itu mengajarkan satu hal, di negeri asing, kelembutan hanya untuk yang kuat bertopeng. Dan Dinda mulai belajar memakai topeng itu. Tanpa sadar, satu langkah kecil malam itu akan membawanya jauh dari jalur hidup yang ia janjikan untuk keluarganya. Tapi Dinda belum tahu, ia masih mengira, semua ini bisa ia kendalikan. Padahal, ia sedang berdiri di tepi jurang, dan hanya butuh satu langkah lagi untuk jatuh. Hari-hari Dinda berubah drastis setelah malam itu. Ia bukan lagi gadis pemalu dari Bandung yang hanya tahu kerja dan air mata. Sepulang dari rumah majikan, malam-malamnya kini diisi dengan dunia gemerlap penuh musik, tawa palsu, dan wangi parfum pria asing. Mira mengajarinya segala hal, cara memakai make up tebal, cara tertawa meski hati luka, bahkan cara berpura-pura jatuh cinta untuk mendapatkan tip lebih banyak. Dinda mengikuti semuanya. Ia merasa seperti sedang melarikan diri dari kenyataan yang terlalu menyakitkan. Namun perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai mati. Senyumnya makin sering palsu, matanya kehilangan cahaya, dan wajahnya yang dulu lembut berubah penuh riasan tebal yang menutupi luka batin. Ia masih mengirim uang ke kampung, masih menerima ucapan terima kasih dari sang ibu, tapi ia tak pernah bercerita soal malam-malam gelapnya. Ia takut membuat ibunya patah hati. Baginya, selama keluarga bahagia dan dapur mereka mengepul, dirinya tak lagi penting. Suatu malam, Dinda mendapatkan tawaran dari seorang pria kaya berkebangsaan Hong Kong yang ingin menjadikannya teman khusus. Ia ditawari tempat tinggal, pakaian mewah, dan uang bulanan yang jauh lebih besar dari gajinya sebagai TKW. Dinda bingung. Hatinya berteriak menolak, tapi pikirannya mulai melemah. Ia merasa dirinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Apa bedanya?
Aku sudah bukan Dinda yang dulu lagi, bisiknya pada diri sendiri sambil menatap wajahnya di cermin bar karaoke yang temaram. Sementara itu, majikannya makin tak bersahabat. Ibu Huang semakin curiga dan sering menggeledah barang-barang pribadinya. Suatu hari, ia menemukan lipstik mencolok dan celana ketat dalam tas Dinda. "Kamu pelacur ya?" bentaknya keras. Dinda mencoba menjelaskan, tapi tangannya ditampar, bajunya ditarik, dan ia diancam akan dikembalikan ke agensi. Hati Dinda remuk. Ia menghabiskan malam itu duduk di halte sambil menangis. Ia lelah menjadi boneka di siang hari dan topeng malam hari. Mira mencoba menghiburnya. "Hidup memang kejam, Din. Tapi kita ini perempuan. Kalau nggak kuat, kita diinjak. Kalau nangis, kita ditertawakan." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Dinda. Malam berikutnya, ia kembali ke karaoke dengan riasan lebih berani. Ia sudah tak ragu lagi menari, tertawa, dan menggoda. Ia sudah bukan sekadar korban, tapi pemain dalam dunia penuh kepalsuan itu. Tapi di tengah semua itu, ada malam-malam di mana Dinda duduk sendiri di kamar kontrakannya, membuka video adiknya yang sedang upacara bendera di sekolah. Wajah mungil itu tersenyum cerah sambil berteriak, "Kak Dinda, aku juara kelas." Air matanya jatuh. Ia menyeka cepat, takut riasannya luntur, meski tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hatinya menjerit, apakah semua ini layak? Untuk senyum mereka, apa aku harus terus kehilangan diriku sendiri? Dinda sadar, jalan yang ia ambil seperti selimut hangat yang menutupi tubuh yang perlahan-lahan membeku. Nyaman, tapi mematikan. Ia terjebak antara ingin berhenti dan takut kembali ke neraka rumah majikan. Maka ia memilih bertahan, menjalani semuanya seperti air mengalir, tanpa arah, tanpa pegangan. Hanya satu yang ia tahu pasti, ia tak boleh gagal. Karena jika ia gagal, maka semua luka ini sia-sia. Dan di malam yang paling sepi, Dinda menatap langit Taiwan dari jendela apartemen kecilnya, berbisik dalam hati, "Maaf ya, Bu. Anakmu bukan lagi gadis lugu seperti dulu. Tapi aku tetap sayang Ibu. Selalu." Suatu malam saat Dinda sedang melayani tamu karaoke seperti biasa, muncul seorang pria asing yang tak seperti tamu-tamu sebelumnya. Penampilannya sederhana, tanpa parfum menyengat atau tatapan genit. Namanya Jason, pria keturunan Taiwan Filipina, bekerja sebagai teknisi di perusahaan elektronik. Ia hanya datang karena diajak temannya yang mabuk, dan sejak pertemuan pertama itu, Jason menatap Dinda bukan seperti objek hiburan, tapi seperti manusia. Dinda sempat kikuk. Jarang ada pria yang memandangnya tanpa niat menyentuh. Dalam beberapa malam berikutnya, Jason terus datang. Ia tak pernah meminta Dinda untuk bernyanyi atau menari. Ia hanya duduk, ngobrol tentang hidup, tentang kesepian, tentang mimpi-mimpi yang terlupakan. Dinda merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ia bisa tertawa tanpa harus dibuat-buat. Jason memberinya pelukan hangat saat Dinda menangis diam-diam karena dimarahi majikan. Dan Dinda, yang hatinya lama beku, perlahan mulai meleleh. Hubungan mereka semakin dekat. Di luar jam kerja, Jason sering mengajak Dinda makan malam di taman atau sekadar jalan-jalan di pinggir sungai. Ia tak pernah menanyakan masa lalu Dinda, seolah menerima apa adanya. Dinda tahu, ia sedang jatuh cinta. Tapi rasa takut menekan dadanya. "Aku ini siapa? Perempuan yang menjual waktu dan senyum, pantaskah aku dicintai?" bisiknya suatu malam saat menatap wajah Jason yang tertidur di bangku taman. Namun cinta tak pernah sederhana. Suatu malam, Jason melihat langsung bagaimana Dinda digoda tamu mabuk yang memeluknya paksa. Jason marah, menarik pria itu, dan hampir terlibat perkelahian. Setelah malam itu, Jason meminta Dinda berhenti dari dunia malam. "Aku bisa bantu kamu. Kita bisa mulai hidup baru. Jangan terus rusak dirimu, Din," katanya dengan suara bergetar. Tapi Dinda hanya menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena tersentuh, tapi karena bingung. Dinda tahu Jason tulus, tapi ia juga tahu kenyataan tak semudah itu.
Gaji dari karaoke menopang kiriman uang ke keluarganya. Adiknya masih sekolah, ibunya tak lagi bekerja, dan ia punya utang di kampung. Cinta mungkin bisa menyembuhkan luka hati, tapi tak bisa membayar listrik dan cicilan rumah. Aku, nggak bisa. Maaf, jawab Dinda saat Jason kembali memintanya berhenti. Malam itu Jason pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan Dinda sendiri di bawah lampu kota yang menyala sendu. Sejak malam itu, Dinda kembali ke rutinitas semula. Tapi kini hatinya terasa lebih hampa. Ia masih tertawa di hadapan tamu, tapi pikirannya melayang pada Jason. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang, harapan. Mira mencoba menyemangatinya, cinta nggak bisa bikin kenyang, Din. Fokus cari duit, nanti juga kebal. Tapi Dinda tahu, ia tak sekebal yang Mira kira. Ia masih manusia, masih perempuan, masih punya hati. Beberapa minggu kemudian, Dinda mendapat kabar dari kampung bahwa ibunya jatuh sakit. Ia segera mengirim lebih banyak uang, bahkan menggadaikan sebagian perhiasan pemberian tamu. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik semua kiriman itu, ada hati yang koyak. Ia mencintai Jason, tapi juga mencintai keluarganya. Dan ia tak tahu mana yang harus ia pilih, cinta yang bisa membebaskannya, atau tanggung jawab yang terus mengikat. Di malam paling gelap, Dinda kembali duduk di pinggir sungai tempat biasa ia bersama Jason. Ia memeluk jaket yang masih menyimpan aroma tubuh pria itu, sambil berbisik, "Maafkan aku, Jason, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai kewajibanku." Pagi itu, Dinda berdiri mematung di dapur majikan sambil memegangi telepon genggamnya yang baru saja menerima pesan dari kampung. Ibu dibawa ke rumah sakit, keadaannya lemah sekali. "Pulanglah, Nda, kalau bisa." Tangannya gemetar, air matanya tak terbendung. Tapi ia tahu, majikannya tak akan pernah mengizinkan cuti. Ia hanya buruh migran, bukan anak kandung keluarga tempatnya bekerja. Bahkan permintaan libur sehari pun seringkali dijawab dengan bentakan dan cemoohan. Dengan langkah gontai, Dinda melanjutkan pekerjaannya membersihkan lantai. Ia tak bisa berhenti memikirkan ibunya yang terbaring lemah. Hatinya tercabik, ia ingin pulang, ingin menggenggam tangan perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Tapi bagaimana bisa? Tiket pesawat terlalu mahal. Dan uang yang dikirim ke kampung sudah digunakan untuk biaya pengobatan. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, bersayap, tapi tak mampu terbang. Malam harinya, Dinda kembali bekerja di tempat karaoke. Namun malam itu berbeda. Ia tampil dengan riasan tebal, bibir merah menyala, tapi mata kosong. Ia tertawa untuk setiap lelucon tamu, tetapi hatinya menjerit. Seorang tamu mabuk menarik tangannya, tapi ia hanya diam, pasrah. Semua rasa sudah mati dalam dirinya. Ia hanya berpikir, asal bisa kirim uang, asal ibu bisa sembuh, aku rela jadi apapun. Saat pulang tengah malam, ia membuka dompet kecil dan menghitung uang hasil tip. Tangannya gemetar lagi. Tak cukup untuk tiket pulang, tapi cukup untuk biaya tambahan rumah sakit. Ia lalu merekam pesan suara untuk adiknya. Suaranya bergetar, "Jaga ibu baik-baik, ya. Kakak masih di sini cari uang. Maaf belum bisa pulang." Lalu ia mematikan telepon dan menangis sejadi-jadinya di kamar sempit yang temboknya dingin dan bisu. Esoknya, Mira menyadari perubahan Dinda. "Kamu kelihatan hancur, Din. Cerita dong." Tapi Dinda hanya menggeleng. Ia terlalu letih untuk bicara, terlalu takut akan meledak jika menceritakan segalanya. Luka di hatinya terlalu dalam, dan ia merasa tak ada tempat aman untuk bersandar. Bahkan cinta yang dulu sempat tumbuh, Jason, sudah hilang dari hidupnya. Ia telah kehilangan segalanya, kecuali satu, tanggung jawab. Hari-hari berikutnya, Dinda hidup seperti robot. Bangun pagi, kerja di rumah majikan, malam ke karaoke, lalu tidur beberapa jam. Ia makan hanya untuk bertahan hidup. Tak ada tawa, tak ada harapan. Ia seperti gadis yang sudah dikubur hidup-hidup di negeri asing. Orang-orang hanya melihat senyum palsunya,
tapi tak pernah melihat air mata yang tertinggal di bantal setiap malam. Di satu titik, tubuhnya mulai melemah. Dinda sering pusing, muntah, dan kelelahan. Tapi ia tak peduli. Ia hanya takut jika ajal menjemput sebelum ia bisa melihat wajah ibunya lagi. Ia menolak pergi ke dokter. Baginya, menghabiskan uang untuk dirinya sendiri adalah dosa besar. Ia menyimpan setiap sen demi kampung halamannya, demi ibu yang masih diinfus, demi adik yang menanti kabar. Dan malam itu, saat hujan mengguyur kota Taipei, Dinda berjalan pulang sambil menggenggam payung yang patah. Ia menatap langit, basah kuyup, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Tuhan, aku tidak marah. Aku cuma lelah." Malam itu tubuh Dinda ambruk di depan pintu kamar kontrakan. Tak ada satupun yang tahu, tak ada tangan yang menolong. Hanya suara rintik hujan dan suara napasnya yang makin berat. Ketika Mira pulang dan melihat Dinda tergeletak pucat, ia panik. "Dinda, astaga, bangun Din. Dindaa." Dengan tubuh gemetar, Mira memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, dokter mengatakan kondisinya kritis karena kelelahan ekstrim dan anemia parah. Kalau lebih lambat beberapa jam saja, dia bisa kehilangan nyawa, kata dokter itu dingin. Mira terduduk lemas di lorong rumah sakit. Matanya sembab. Ia menggenggam erat tangan Dinda yang masih tak sadarkan diri. "Maafin aku, Din, aku yang ngajarin kamu semua ini. Aku cuma pengen kamu kuat, tapi aku lupa kamu juga manusia," isaknya. Saat itu juga, Mira memutuskan menjual sebagian emas hasil kerja malamnya untuk membayar biaya rawat inap Dinda. Ia tahu, itu tak cukup untuk menebus semua kesalahan, tapi ia tak mau kehilangan satu-satunya teman sejatinya. Keesokan harinya, Dinda sadar dengan wajah pucat dan tubuh penuh selang infus. Pandangannya kosong, suaranya nyaris tak terdengar saat ia bertanya, "Ibu aku, gimana?" Mira menjawab pelan, "Aku udah hubungi keluargamu. Ibunya kamu, sudah siuman, tapi belum kuat bicara. Tapi mereka semua minta kamu pulang. Mereka kangen kamu, Din." Dinda menatap langit-langit ruangan dengan mata berkaca-kaca. "Pulang," kata itu terasa asing, jauh, dan mustahil. Beberapa hari setelahnya, Jason tiba-tiba muncul di rumah sakit. Mira lah yang diam-diam mencarinya lewat media sosial. Jason menatap Dinda dengan mata berkaca. "Kamu bodoh. Kenapa kamu nyakitin diri kamu sendiri kayak gini?" Dinda hanya tersenyum lemah. "Aku nggak tahu cara hidup yang benar, Jas." Jason memeluknya erat, tanpa peduli masa lalu. Saat itulah, Dinda menangis keras untuk pertama kalinya, bukan karena sakit, tapi karena ada yang mencintainya tanpa syarat. Setelah pulih sebagian, Jason dan Mira berunding diam-diam. Mereka bersama-sama mengumpulkan dana agar Dinda bisa pulang ke Indonesia. Mira bahkan menjual sebagian barang pribadinya. "Aku sudah lama lupa gimana rasanya jadi manusia, Din. Tapi kamu bikin aku ingat lagi," kata Mira sambil menyerahkan amplop berisi tiket pesawat dan uang saku. Dinda memeluk Mira erat, seperti memeluk bagian dirinya yang lama hilang. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Dinda mengenakan jaket tebal milik Jason dan syal pemberian Mira. Tangannya gemetar menggenggam boarding pass. Ia tak percaya akhirnya bisa pulang. Tapi saat ia memandang jendela pesawat dan melihat kerlip kota Taipei dari kejauhan, air matanya kembali jatuh. Kota ini pernah menyakitinya, namun juga membentuknya. Ia datang sebagai gadis lugu, tapi pulang sebagai perempuan yang telah melewati badai paling kelam dalam hidupnya. Setibanya di kampung halaman, suara azan maghrib menyambut kedatangannya. Dinda berlari menuju rumahnya dengan koper kecil. Di depan pintu, seorang wanita tua yang lemah berdiri terlatih. "Ibu," jerit Dinda sambil memeluknya erat. Tangisan mereka pecah, membasuh luka yang selama ini ditahan dalam diam. Sang ibu hanya berbisik, "Kamu sudah pulang, Nda, itu yang penting." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Dinda tidur tanpa harus takut dibentak, disentuh paksa, atau dihina.
Ia tidur di tikar sederhana, di samping ibunya, dengan tangan saling menggenggam. Ia tahu, hidup tak akan mudah. Tapi kini, ia siap menghadapinya, sebagai Dinda yang baru, yang telah berdarah-darah menjemput kembali harga dirinya. Sudah 2 minggu Dinda berada di kampung halamannya, namun batinnya belum sepenuhnya tenang. Setiap kali ia duduk di depan cermin kamarnya, bayangan masa lalu di Taiwan seakan menatap balik ke arahnya. Wajahnya kini tampak lebih kurus, matanya masih menyimpan sisa-sisa luka. Ibunya, yang mulai membaik, selalu mencoba tersenyum di hadapannya. Namun Dinda tahu, hatinya menyimpan pertanyaan yang belum sempat ia jawab, apa yang sebenarnya terjadi di sana, Nak? Suatu sore, Dinda mengajak ibunya duduk di belakang rumah, di bawah pohon mangga yang sudah tua. "Bu, Dinda mau cerita," ucapnya pelan. Sang ibu menatapnya dengan lembut. Dengan suara bergetar, Dinda mulai mengurai kisahnya, tentang kerasnya kehidupan sebagai TKW, tentang majikan yang memperlakukannya seperti budak, tentang malam-malam penuh air mata, tentang dunia karaoke yang menelannya perlahan, dan tentang cinta yang nyaris menyelamatkannya, namun tak cukup kuat melawan beban hidup. Air mata sang ibu tumpah. Ia memeluk Dinda erat, seolah ingin menghapus semua luka hanya dengan pelukan seorang ibu. "Maafkan ibu, Nda, ibu nggak tahu kamu sengsara seperti itu. Ibu pikir kamu bahagia di sana, lihat kamu sering kirim uang, beli HP, beli lemari baru, ibu nggak tahu semua itu dibayar dengan air mata." Dinda hanya menggeleng sambil menangis. "Jangan minta maaf, Bu, yang salah itu aku. Aku terlalu ingin jadi pahlawan, sampai lupa jaga diri sendiri." Setelah hari itu, Dinda mulai menemukan kekuatan baru. Ia mulai membantu ibunya berjualan jajanan pasar di depan rumah. Beberapa tetangga menyambutnya dengan hangat, namun tak sedikit juga yang berbisik-bisik di belakang. "Dinda pulang dari Taiwan kok kurus begitu? Katanya kerja bersih-bersih, tapi kok kayak orang depresi." Bisikan-bisikan itu menyakitkan, tapi Dinda sudah terlalu letih untuk membalas. Ia memilih diam, dan menebus semuanya dengan kerja keras dan ketulusan. Suatu hari, saat membantu anak-anak tetangga belajar mengaji, Dinda melihat salah satu gadis kecil menatapnya penuh kagum. "Kak Dinda, nanti aku juga mau kerja ke luar negeri kayak kakak," ucap gadis itu polos. Dinda tercekat. Di saat itu, ia sadar, cermin masa lalu bukan sekadar untuk menatap luka, tapi untuk memperingatkan generasi selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dinda pun tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan kejar cita-citamu di sini dulu. Jangan percaya dunia itu indah kalau kamu belum tahu isinya." Di malam harinya, Dinda menulis di sebuah buku harian yang telah lama ia simpan sejak di Taiwan. Ia menulis, bukan untuk curhat, tapi untuk mendokumentasikan kebenaran, agar suatu saat, jika ada gadis lain dari kampungnya hendak berangkat ke negeri orang, ia bisa membacakan kisah ini sebagai peringatan. Karena tidak semua yang terlihat indah, adalah surga. Kadang justru, di sanalah neraka tersembunyi. Jason dan Mira tetap berkomunikasi dengannya. Jason sempat menawarkan untuk membawa Dinda kembali, kali ini sebagai pasangan sah. Tapi Dinda menolak dengan halus. "Aku belum selesai menyembuhkan diriku, Jas. Aku masih harus berdamai dengan bayanganku sendiri." Jason mengerti, dan berjanji akan menunggu. Sementara Mira, kini membuka usaha kecil-kecilan di Taipei, terinspirasi oleh keberanian Dinda keluar dari dunia malam. Kini, setiap pagi Dinda menatap cermin bukan lagi untuk menyesali masa lalunya. Ia menatapnya sebagai pengingat bahwa ia pernah jatuh, pernah hancur, tapi juga pernah bangkit. Masa lalu itu tidak akan pernah hilang, tapi ia tak lagi membiarkannya mengikat masa depannya. Hari itu, Dinda berjalan sendirian menyusuri gang sempit menuju musala kecil di ujung kampung. Ia duduk di pojok ruangan, menyandarkan punggung pada dinding dingin yang sudah mulai retak. Suasana hening. Ia menatap dinding itu lama, membiarkan pikirannya hanyut. Dinding itu seperti dirinya, pernah berdiri tegak, lalu retak karena waktu dan beban.
Tapi tetap berdiri, tetap kokoh, tetap menjadi penopang bagi siapapun yang bersandar padanya. Air matanya menetes tanpa suara. Kabar tentang Dinda mulai menyebar. Bukan lagi tentang gosip kejatuhannya di Taiwan, tapi tentang perubahan hidupnya. Tentang caranya mengajar mengaji anak-anak kecil. Tentang senyumannya yang tulus saat berjualan bersama ibunya. Tentang diamnya yang tenang meski dibicarakan orang. Ia mulai menjadi inspirasi kecil bagi ibu-ibu, remaja putri, bahkan para bapak-bapak yang diam-diam mengaguminya sebagai anak perempuan yang kuat. Suatu sore, kepala desa datang menghampiri Dinda. Kami mau adakan penyuluhan tentang bahaya perdagangan manusia dan realita kerja di luar negeri. Kami butuh kamu, Din, untuk cerita pengalaman kamu di depan warga, ujarnya pelan. Dinda terpaku. Ketakutan lama menyergap, rasa malu, rasa trauma, rasa gagal. Tapi setelah merenung semalam penuh, ia mengangguk. Kalau bukan aku yang bicara, siapa lagi yang akan menyelamatkan gadis-gadis seperti aku dulu? Hari penyuluhan itu datang. Di balai desa, Dinda berdiri di depan puluhan pasang mata. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar, lalu mulai bicara. Ia tidak mengumbar aib, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyampaikan kebenaran tentang kehidupan di balik gemerlap, tentang jeratan ekonomi, tentang harga diri yang nyaris hilang. Banyak yang meneteskan air mata. Beberapa bahkan memeluknya setelah acara. Terima kasih, Neng, sekarang saya ngerti, ucap seorang ibu sambil menangis. Keesokan harinya, sebuah surat dari Jason tiba. Isinya singkat, tapi menyesakkan dada. Aku akan menikah, Din. Tapi kamu akan selalu jadi orang yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Maaf jika aku terlalu cepat melupakan kita. Dinda membaca surat itu dalam diam. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya senyum kecil yang pasrah. Ia sadar, hidup harus terus berjalan. Beberapa luka memang tidak bisa sembuh, tapi bisa diterima. Di kamar, Dinda menatap dinding yang mulai dicat ulang olehnya. Dinding itu kini lebih bersih, tapi masih ada bekas-bekas retakan. Ia sengaja tak menutupi semuanya. Biarlah ada yang mengingatkannya bahwa dulu ia pernah rapuh. Tapi ia juga pernah memilih untuk bangkit, memperbaiki, dan membangun ulang hidupnya dari nol. Dinding itu kini bukan hanya tempat bersandar, tapi juga saksi atas setiap langkah barunya. Suatu hari, seorang gadis dari desa sebelah datang menemuinya. Usianya baru 18 tahun, matanya penuh semangat. Kak, aku ditawari kerja ke luar negeri. Katanya gampang dan uangnya banyak. Aku bingung, boleh minta saran? Dinda menarik napas panjang, lalu duduk di samping gadis itu. Kalau kamu siap kehilangan banyak hal demi uang, silakan. Tapi kalau kamu masih cinta dirimu, pikir 1000 kali. Gadis itu terdiam, lalu memeluk Dinda erat. Malam harinya, di bawah cahaya remang lampu kamar, Dinda menulis di buku hariannya, aku bukan korban. Aku adalah orang yang bertahan. Dan kini, mungkin aku adalah dinding bagi orang lain. Dinding yang pernah retak, tapi tak pernah roboh. Pagi itu, udara kampung terasa sejuk seperti menyambut babak baru dalam hidup Dinda. Di depan rumah, ia menyapu halaman sambil sesekali tersenyum menyapa anak-anak kecil yang lewat. Hatinya jauh lebih tenang. Tidak lagi dihantui kenangan buruk atau bayangan kehidupan malam di Taiwan. Ia telah belajar menerima, bukan melupakan. Karena ia tahu, masa lalu yang paling kelam sekalipun tetap bagian dari dirinya yang kini lebih kuat. Kabar tentang Dinda yang kini menjadi relawan lokal tersebar hingga ke kota kabupaten. Suatu hari, ia diundang menjadi narasumber dalam sebuah acara komunitas perempuan. Ia mengenakan baju gamis sederhana, dengan kerudung polos, dan suara yang penuh kelembutan. Dinda berbicara bukan dengan dendam atau luka, tapi dengan hikmah. Banyak yang tak percaya bahwa perempuan seanggun itu pernah jatuh di lubang hitam kehidupan. Itulah kekuatan dari proses pulih yang sesungguhnya. Namun luka batin bukanlah sesuatu yang hilang sepenuhnya. Kadang, saat malam turun dan suara jangkrik sunyi,
Dinda masih menatap langit sambil bertanya, kalau aku tidak pergi ke Taiwan waktu itu, apakah hidupku akan lebih mudah? Tapi pertanyaan itu tidak lagi menyiksa. Ia tahu jawabannya tidak penting. Yang lebih penting adalah siapa dirinya sekarang, perempuan yang tetap berdiri meski pernah diinjak, pernah digoda, dan pernah dihancurkan oleh mimpi yang palsu. Suatu sore, ibunya memberinya sebuah bingkisan. Ini dari Pak Lurah. Katanya kamu dapat penghargaan dari provinsi. Dan ini, juga ada amplop undangan dari LSM luar negeri. Mereka tertarik dengan kisahmu, Din. Dinda membuka surat itu dengan tangan bergetar. Tertulis undangan resmi untuk berbicara di forum internasional soal perlindungan TKW dan pemberdayaan perempuan. Ia menatap ibunya, tak percaya bahwa dari kampung kecil, dirinya dipanggil dunia. Namun di hatinya, Dinda tahu keberhasilannya bukan untuk dibanggakan, tapi untuk digunakan. Ia tidak ingin anak-anak muda kampungnya bermimpi buta tentang luar negeri tanpa bekal mental dan informasi. Maka, ia membentuk komunitas kecil bernama Pelita Desa, yang memberi edukasi bagi calon TKW, termasuk tentang hukum, hak tenaga kerja, dan kesiapan psikologis. Ia tak ingin gadis lain mengulang luka yang sama seperti dirinya. Jason, dari kejauhan, mengirimkan pesan terakhir yang indah. Dinda, maaf aku tak jadi pelabuhanmu. Tapi kamu sudah jadi mercusuar untuk banyak orang. Teruslah bersinar, dari jauh pun aku bangga. Dinda membacanya sambil tersenyum tenang. Tidak semua cinta harus dimiliki, beberapa cukup dikenang, karena yang paling penting, ia telah menemukan cintanya yang sejati, pada dirinya sendiri, dan pada hidup yang kini ia isi dengan arti. Di depan cermin kamarnya, Dinda menatap pantulan dirinya. Tak ada lagi bayangan gadis polos yang penuh luka. Yang ada hanyalah perempuan dewasa dengan mata teduh dan langkah pasti. Ia tersenyum, lalu merapikan jilbabnya, dan berkata pelan, aku pulang, sepenuhnya. Dan begitulah, kisah Dinda berakhir, bukan dengan glamor, bukan pula dengan drama cinta, tapi dengan keheningan yang indah. Sebuah pengembaraan panjang yang mengantar seorang gadis lugu dari Bandung menjelma menjadi simbol kekuatan dan harapan. Taiwan bukan lagi surga atau neraka. Ia hanya bagian dari perjalanan hidup yang membentuk Dinda menjadi cahaya bagi orang lain.